Komandan Satgas Mandala, tokoh-tokoh agama, kemudian perwakilan dari lembaga organisasi perempuan, dari aparat desa, kemudian dari instansi lembaga yang lain, serta Bapak Ibu sekalian yang telah bersusah payah dan mau memberikan waktunya untuk singgah sebentar untuk anak-anaknya di distrik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada hari ini adalah PIN polio untuk yang pertama kali, kemudian pencanaman yang kedua nanti di bulan Juni, pencanamannya hari ini, nanti di bulan Juni putaran kedua, dan diskusinya itu sampai 4 kali. Kenapa kita lakukan ini? Memang ini adalah agenda nasional untuk menuntaskan penyakit polio, tetapi pada saat ini kita Asmat itu mendapat kasus satu pasien polio, dan itu secara nasional atau secara peraturan itu dikatakan sebagai KLB. Nah, bukan cuma Papua saja yang ada polio ya, karena hampir seluruh provinsi di Indonesia itu mendapatkan kasus polio yang meningkat. Pasca pandemi kemarin di COVID, ternyata ada peningkatan kasus polio. Ada sekitar 80% lebih provinsi di Indonesia itu yang terkena dampak dari polio ini. Pasnya sampai di Papua Selatan ada beberapa kasus, sehingga PJ Gubernur Papua Selatan menginstruksikan untuk melaksanakan penanganan KLB di Papua Selatan. Nah, hal-hal ini dilakukan untuk masa depan anak-anak kita. 0 sampai 7 tahun itu merupakan batasan waktu ketika melaksanakan PIN polio. Tapi batasan yang lebih luas itu akan diambil sampai umur 15 tahun. Jadi anak usia sekolah sampai SMA ya akan kita ambil. Kenapa ini kita harus lakukan? Pada intinya bahwa polio ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya.
tetapi bisa dicegah dengan imunisasi yang optimal dan maksimal. 4 kali kita melakukan tes polio, kemudian 2 kali kita suntik. Nah, dengan yang optimal itu setidaknya mencegah terjadi peredaran dari penyakit polio ini. Bapak Ibu tidak sadar bahwa kalau kita di Asmat ini, kita banyak lihat hal-hal istilahnya itu yang seharusnya kita harus menjaga kebersihan dari air atau apapun yang kita pegang kontak ya dengan orang. Karena penyakit ini ketika ada satu pasien terkena penyakit polio, ketika dia buang air besar, kemudian air itu mengalir, kemudian air itu dipakai oleh orang-orang yang terkena dampak aliran air itu, maka kemungkinan besar anak-anak tersebut akan tertular polio juga. Ada sakit kepala, kemudian ada muntah, ada nyeri perut, kemudian ada kaku pada tangan atau kaki. Hati-hati, jangan sampai itu mengarah kepada polio. Pada waktu di Wiyata Mandala itu kita sudah sharing dengan dokter-dokter di rumah sakit, ternyata hal-hal serupa itu sudah mulai dapat di rumah sakit untuk beberapa kasus. Jadi bukan satu kasus ini saja. Saat ini kami menunggu sampel pemeriksaan laboratorium untuk mengkonfirmasi apakah ada lagi dari kontak yang terkena itu menderita atau mengandung virus polio. Virus polio itu ketika anak Anda tertular polio, maka sekitar 7-10 hari sebelum dia lumpuh, anak itu bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Dan setelah pasca lumpuh, dia masih sekitar beberapa minggu masih bisa menularkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu tentunya tidak akan mau kalau seandainya generasi kita di Asmat itu melihat anak-anak yang kaki bengkok atau yang lumpuh. Nah, jadi hari ini juga kita akan mencanangkan 1 kali untuk Asmat, pin polio, kemudian dengan sosialisasi dari stunting. Nah, pin polio ini merupakan salah satu bentuk dari pencegahan stunting atau kita bilang gizi buruk ya, orang bilang orang-orang pendek ya sebenarnya. Tapi bukan berarti pendek itu gizi buruk, tidak. Nah, adapun yang kita lakukan saat ini, itu mungkin kita tidak akan lihat pada waktu-waktu sekarang, tapi kita akan lihat generasi kita di beberapa hari kemudian atau bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, bahwa tidak ada lagi polio di Kabupaten Asmat ini. Saat ini kita mencoba menekan penyebaran polio. Nah, semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa ditanggapi baik dan diterima baik. Semoga kita memiliki generasi Asmat yang lebih baik di kedepannya nanti. Karena bagaimanapun tidak, kalau penyakit polio itu sudah menyerang kepada anak, maka itu juga menjadi beban pada negara dan menjadi beban secara keuangan dan ekonomi bagi negara. Karena beliau pada saat yang bersama dan sedang melaksanakan tugas, Bapak Kapolres Asmat atau yang mewakili yang saya hormati, Pabung 1704 MAPI di Asmat, Pak dan Satgas Desa dan Satgas Mandala, teman-teman Provinsi Papua Selatan, Kepala Seksi Kesnya Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dan staf yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan seluruh warga Kabupaten Asmat, mama-mama dan anak-anak seluruhnya yang saya cintai dan saya banggakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahannya kita semua bisa hadir pada pagi hari ini. Terutama mama-mama ini, hari ini datang untuk apa ini? Mama, bapak yang bawa anak-anak hari ini datang untuk imunisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia bahwa beberapa waktu atau sekarang ini polio itu sudah datang lagi kembali, menyerang kita seluruh manusia. Yang diserang itu anak-anak di luar. Jadi saya harap bapak mama yang punya anak-anak kecil usianya 0 sampai 15 tahun
atau sekarang itu 0 sampai 7 tahun ya, harus imunisasi. Tadi Pak Dokter sudah bilang polio itu datang karena virus. Virus itu kita tidak lihat, dia tidak punya kaki, tidak punya mata, kita juga tidak tahu dia itu binatang apa. Bisa bergerak, mungkin waktu 1 tahun mulai bisa merangkak ya. Tapi kalau dia mulai pelan-pelan lumpuh, lumpuhnya bisa seumur hidup ya, lumpuhnya bisa seumur hidup. Dan kita sebagai orang tua pasti tidak mau kalau kita punya anak suatu waktu ada apa-apa, termasuk dengan lumpuh atau orang bilang cacat. Itu dulu karena kita punya orang tua bahwa kita imunisasi. Demikian juga sekarang, Bapak punya anak baru lahir, mungkin baru usia 2 tahun, 3 tahun, ada sehat-sehat, ada lari-lari, tiba-tiba terkena virus polio, dia mulai pelan-pelan lumpuh. Dan lumpuhnya itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Tidak mau tuh kita punya anak-anak jatuh sakit. Iya. Atau mungkin ada orang tua yang berdua di sini ikut 7 tahun wajib ikut imunisasi. Ya, ini bukan kutukan, bukan penyakit kutukan. Bilang suami bikin lah, tidak. Bisa juga kena air, dari air. Ya, jadi ini sangat berbahaya Bapak dan Mama. Ini virus tidak main-main. Karena kalau sudah kena virus pasti tidak akan tertolong. Nah, supaya tidak kena, Bapak dan Mama wajib bawa anak-anak imunisasi. Program hari ini tidak hanya untuk hari ini saja, nanti akan dilaksanakan juga di seluruh tempat-tempat, di seluruh distrik, terutama di distrik Agas. Dan mulai besok mungkin dilaksanakan juga di sekolah-sekolah. Makanya saya instruksikan buat teman-teman dari Kepala Dinas Pendidikan untuk besok anak kelas 1 dan anak kelas 2 wajib hukumnya ikut imunisasi, tidak terkecuali ya. Dan nanti beberapa hari ke depan juga kita akan kita akan bikin posko di depan sini supaya seluruh warga negara atau masyarakat yang punya anak-anak bayi wajib ikut. Seluruh kepala distrik, kepala kampung, teman-teman di puskesmas untuk segera bisa melakukan imunisasi polio di tempatnya atau di wilayahnya masing-masing secara maksimal dengan baik. Teman-teman harus segera bisa mengimunisasi seluruh warga masyarakat yang ada di distrik maupun kampung. Untuk seluruh warga masyarakat, ini barang ini gratis, tidak bayar. Yang penting mau datang ke puskesmas atau ke tempat-tempat yang sudah disiapkan, Bapak dan Mama bawa anak-anaknya yang 0 tahun, 0 bulan sampai 7 tahun untuk bisa hadir dan dapat imunisasi. Imunisasi nanti 4 kali. Sekaligus akan mencanangkan imunisasi polio pada pagi hari ini untuk semua mama bapak, lumpuh layu, jangan diabaikan. Anak kita bisa jadi korban jika kena polio atau lumpuh. Itu sifatnya seumur hidup. Imunisasi merupakan satu tindakan yang paling efektif untuk mencegah penyakit polio. Ayo kita cegah lumpuh layu atau polio melalui imunisasi 0 sampai 7 tahun. Sekian, terima kasih.